Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Di tengah krisis gereja Rusia yang kacau balau akibat skisma atau pemutusan hubungan dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja, hadirlah seorang tokoh yang ingin mempersatukan gereja. Tokoh itu ialah Santo Yosafat yang rela menumpahkan darahnya supaya gereja bersatu kembali dan demi ketaatan kepada Bapa Suci. Kemartirannya membuka mata banyak orang, terutama mereka yang memisahkan diri dari gereja Roma, untuk kemudian bertobat dan bersatu kembali dengan gereja Roma yang benar. Bercermin pada kemartiran Santo Yosafat, upaya apakah yang sudah kita lakukan demi persatuan gereja dan kesetiaan dalam ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan Sri Paus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Raja para martir, bangkitkanlah semangat kemartiran dalam gerejamu dengan meniru teladan Santo Yosafat. Dia menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya dan memelihara kesatuan gereja Katolik. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seluruh pelayanan yang Yesus lakukan dimaksudkan untuk menyatakan secara jelas bahwa kerajaan Allah sudah dimulai ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah sudah hadir dan pendiriannya secara definitif dalam kepenuhannya akan terjadi pada akhir zaman. Hal itu terjadi pada saat kedatangan Mesias yang disebut Hari Anak Manusia. Yesus mengingatkan setiap murid, jangan membuang-buang waktu untuk mencari tanda-tanda, apalagi membangun teori spekulatif tentang kedatangan kerajaan Allah. Kurangnya atau tidak adanya perhatian dan kesadaran tentang kehadiran kerajaan itu berarti dan menyebabkan ketidaksiapsediaan untuk menyongsong hari Tuhan. Yesus pun menyatakan, dengan kedatangan kerajaan Allah itu tidak berarti bahwa masa percobaan telah berlalu atau berakhir. Bukan. Para murid disadarkan tentang penderitaan yang menanti Yesus sendiri dan juga yang akan para murid alami. Para murid akan mengalami keputusasaan yang hebat dan mereka akan mengikuti ajaran-ajaran palsu dari nabi-nabi palsu dan segala teori-teori tentang akhir zaman. Yesus menekankan perlunya mengetahui kehadiran sekarang dari kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya orang sungguh mempersiapkan semuanya secara baik. Setiap murid hendaknya semakin peka menyadari kehadiran Allah dalam segala peristiwa, termasuk yang sederhana sekalipun. Ketika saya menyirami tanaman, saya menyadari kehadiran Allah dalam ciptaannya
dalam tanaman-tanaman itu. Terlebih lagi, ketika kita berjumpa dengan orang lain yang datang membutuhkan pertolongan kita, kita harus bisa merasakan kehadiran Kristus yang menyamakan dirinya dengan salah seorang saudara kita yang paling hina itu. Kristus sudah selalu datang ke dalam hidup saya, ke dalam hidup Anda, di dalam diri orang-orang yang saya jumpai. Namun, saya kerap kali menutup mata terhadap kehadirannya. Kembali, ketidaksadaran saya akan kehadiran Yesus menyebabkan saya tidak dapat merasakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir, bahkan sangat dekat dengan saya. Ekaristi merupakan penghadiran terus-menerus kerajaan Allah, sebab Kristus sungguh selalu hadir dan sekaligus merupakan antisipasi kedatangannya kembali dalam kerinduan iman dan pengharapan kita. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di dunia menyatakan kedatangan kerajaan Allah sudah dimulai. Dan setiap kali kami merayakan Ekaristi, kami senantiasa mengalami kehadiran-Mu yang terus-menerus dengan membawa serta kerajaan-Mu. Kami ingin senantiasa mengantisipasi kedatangan kerajaan Allah secara definitif dan memulainya sejak sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan dan Penyelamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin menyadari kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita dan terus berupaya mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah secara definitif dengan membangun hidup yang baik. Dan Allah memberkati saudara-saudari demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God.